Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dian Hartanti, Eskom MMSI selaku dosen interaksi manusia dan komputer yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya ini. Perkenalkan, saya Rena Nugraini Dwi Putri dengan NPM 20221071515256 dari kelas F5A2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu aplikasi TaskFlow atau aplikasi pengelola tugas berbasis produktivitas. Yang pertama, di bab pertama, analisis. Pertama ada masalah. Dalam era digital saat ini, produktivitas menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, banyak yang masih kesulitan mengelola tugas dengan efektif. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu mengelola tugas yang lebih produktif. TaskFlow adalah aplikasi pengelola tugas berbasis produktivitas yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola tugas dengan lebih efektif. Berikut adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh pengguna. Yang pertama, ada kesulitan dalam pengelolaan waktu. Banyak orang yang merasa kewalahan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Karena ini yang sering menyebabkan keterlambatan. Yang kedua, kekurangan dalam menentukan prioritas. Pengguna seringkali bingung mana tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang harus diselesaikan setelahnya. Yang ketiga, kurangnya kolaborasi dalam tim. Dalam konteks kerja tim, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakefisienan dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, minimnya analisis produktivitas. Tanpa alat yang memadai, pengguna sulit untuk melacak kinerja mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang kedua ada metode. Di sini saya menggunakan metode Kanban. Metode ini ditemukan oleh Taichi Ohno, seorang engineer dari Jepang tahun 1940. Secara istilah, Kanban dari bahasa Jepang yang memiliki makna tanda atau papan visual. Metode Kanban merupakan metode agil yang bertujuan untuk perbaikan bertahap dan berkelanjutan serta alur kerja yang jelas. Kanban mengutamakan full system, yang artinya setiap tim hanya mengambil satu tugas pada satu waktu dan baru mengambil tugas baru setelah tugas yang sebelumnya selesai. Hal ini membantu tim untuk mengelola pekerjaan agar lebih efisien, memastikan aliran kerja berjalan dengan sesuai dan menghindari keterlambatan. Kanban terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada to do, doing, dan done. To do yaitu pekerjaan yang akan dikerjakan, doing pekerjaan yang sedang berlangsung, done pekerjaan yang sudah selesai. Dalam metode Kanban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada batasi jumlah work in progress atau WIP. Yang kedua, mulailah dengan alur yang sudah ada. Ketiga, tetap menghargai job desk yang ada. Keempat, bangun kepemimpinan di berbagai level. 5, visualisasikan. Kenapa aplikasi TaskFlow menggunakan metode Kanban? Karena metode Kanban memiliki kelebihan yang dapat memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi ini. Yang pertama ada perbaikan yang berkelanjutan. Kedua, workflow yang lebih lancar. Ketiga, kolaborasi antar tim. Yang keempat, tidak memerlukan role khusus seperti Scrum Master. Yang kelima, meningkatkan efisiensi karena tim tidak akan mengerjakan hal-hal yang tidak berguna atau tidak terdapat dalam papan Kanban. Yang keenam, menghilangkan hal yang tidak produktif. Dorongan untuk fokus dan tampil visualnya membuat tim tidak punya waktu menganggur.
mengerjakan hal tak berguna secara berulang dan sejenisnya. Yang terakhir, mewujudkan produktivitas yang maksimal, karena dalam prosesnya membantu dalam bekerja secara efisien. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari aplikasi ini untuk membantu pengguna mengelola tugas dengan lebih efektif dan produktif. Yang kedua, membantu pengguna untuk mengelola dan memprioritaskan tugas secara lebih efisien. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dengan mengatur waktu. Dan yang keempat, mengurangi stres akibat tugas yang tidak terorganisir. Selanjutnya, bab 2 ada desain. Yang pertama, use case. Berikut adalah use case aplikasi TaskFlow pengelola tugas berbasis produktivitas. Yang pertama, pengguna melakukan login untuk masuk ke aplikasi. Selanjutnya, masuk dengan melakukan verifikasi akun. Dan apabila terjadi kesalahan dalam melakukan verifikasi akun, gunakan akun lain untuk login. Dan ketika berhasil melakukan verifikasi akun, pengguna dapat memilih bahasa yang ingin digunakan dalam aplikasi. Ketika pengguna sudah memilih bahasa, kemudian pengguna dapat mengelola tugas yang akan diselesaikan. Ini untuk mengatur dan melihat daftar tugas apa saja yang perlu diselesaikan. Apabila sudah mendekati tanggalnya atau deadline terkait tugas atau acara yang telah diatur, sistem aplikasi akan memberikan notifikasi dan pengingat agar pengguna tidak melewatkan tugas atau momen penting. Kemudian dalam fitur date ini, pengguna dapat membuat, mengedit, menghapus tugas, serta mengatur tanggal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, dalam fitur Gym, pengguna dapat mencatat aktivitas olahraga yang telah dilakukan, memungkinkan aplikasi ini berfungsi sebagai pelacak kegiatan kesehatan. Dalam fitur Birthday, memudahkan pengguna untuk mengingat hari ulang tahun orang spesial, dan membantu pengguna untuk tidak melewatkan momen penting untuk orang spesial. Setelah pengguna sudah menyelesaikan semua tugas atau acara penting yang telah diatur, sistem aplikasi akan menandai tugas yang sudah selesai. Setelah selesai menggunakan aplikasi, pengguna dapat logout dari aplikasi. Berikut penjelasan dari use case di atas. Kemudian di sini ada tampilannya. Berikut tampilannya. Gambar 1. Pada halaman pertama, aplikasi ini ada logo TaskFlow. Maksud dari logo tersebut, ada beberapa list tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya aplikasi ini, untuk memudahkan kita agar tidak lupa untuk menyelesaikannya. Kemudian, Anda harus melakukan login agar bisa menggunakan aplikasi ini. Bisa menggunakan dengan email, Google, atau Facebook. Setelah login, Anda bisa memilih bahasa yang Anda ingin gunakan. Pada gambar kedua,
Ini merupakan halaman utama untuk daftar tugas terorganisir dalam beberapa kategori. Di sudut kiri ini terdapat ikon menu 3 garis horizontal untuk membuka pengaturan aplikasi. Di sebelah kanan terdapat tanda tanya untuk memberikan panduan atau bantuan terkait penggunaan aplikasi. Di sini ada 4 kategori tugas. Yang pertama ada all. All ini menampilkan semua tugas yang ada di aplikasi. Yang kedua, date. Date ini menampilkan tugas yang terkait dengan tanggal atau acara khusus. Yang ketiga, ada gym. Gym menampilkan aktivitas yang berkaitan dengan olahraga. Yang terakhir, ada birthday, menampilkan pengingat ulang tahun untuk orang spesial. Gambar ketiga, di sini masuk ke halaman yang all. Pada bagian all, ini adalah halaman utama untuk menampilkan dan pengingat seluruh tugas dari date, gym, and birthday. Gambar keempat, pada bagian date ini adalah halaman khusus untuk melihat membuat tugas pada tanggal yang sudah ditentukan. Dalam gambar ini menunjukkan daftar tugas yang sudah diselesaikan kemarin dan diberi tanda centang sebagai penanda bahwa tugas tersebut telah selesai. Makanya di sini date diberi tanda strip karena menandakan date ini sudah selesai. Kemudian gambar kelima. Pada halaman ini khusus untuk aktivitas terkait olahraga. Seperti hari ini jam 5.30 akan melakukan aktivitas lari pagi. Ini alarm sebagai tanda pengingat karena di sini masih jam 5, ada waktu 30 menit lagi untuk lari pagi. Jika jam sudah menunjukkan 5.30, maka alarm nantinya akan berbunyi. Dan kemudian di sini ada aktivitas sepedaan pada jam 16.55 di lokasi Grand Duta City. Pada gambar ke-6 ada halaman birthday. Halaman ini khusus untuk pengingat hari ulang tahun yang telah ditambahkan oleh pengguna. Yang pertama ini contohnya 7 Oktober 2024, ini ulang tahun Mama. 21 November 2024, birthday teman. 14 Desember 2024, ulang tahun. Kemudian di sini ada testing. Testing atau pengujian dalam aplikasi adalah proses untuk memeriksa kualitas dan fungsi aplikasi, serta memastikan bahwa aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang diharapkan. Pertama, masuk akun pengguna. Skenario pengujiannya, memasukkan email dan kata sandi yang benar, lalu klik login. Hasil yang diharapkan, pengguna berhasil masuk ke halaman utama. Jika semuanya sudah, maka hasil pengujiannya berhasil. Yang kedua, masuk akun pengguna. Skenario pengujiannya, memasukkan email dan kata sandi yang salah lalu klik login. Hasil yang diharapkan, pesan error muncul notifikasi bahwa login gagal. Hasil pengujiannya yaitu berhasil. Yang ketiga, memeriksa verifikasi akun. Skenario pengujian, memasukkan email yang belum diverifikasi lalu klik login. Hasil yang diharapkan, pesan muncul bahwa email belum diverifikasi dan tombol untuk mengirim ulang verifikasi tersedia.
Hasil pengujiannya berhasil. Yang keempat, membuat tugas baru. Skenario pengujiannya, klik tombol tambah tugas, masukkan nama tugas, pilih waktu pengingat, dan simpan. Hasil yang diharapkan, tugas baru muncul dalam daftar tugas. Hasil pengujiannya berhasil. Kemudian, yang kelima, mengedit tugas yang ada. Skenario pengujiannya, pilih tugas yang ada, klik edit, ubah detail tugas, dan simpan. Hasil yang diharapkan, tugas diperbarui dengan data baru. Hasil pengujiannya berhasil. Yang keenam, menghapus tugas. Skenario pengujiannya, pilih tugas, klik hapus, dan konfirmasi. Hasil yang diharapkan, tugas dihapus dari daftar tugas. Hasil pengujiannya dan berhasil. Yang ketujuh, pengingat harian untuk tugas. Skenario pengujiannya, tambahkan tugas dengan waktu pengingat, lalu tunggu hingga waktu pengingat tiba. Hasil yang diharapkan, notifikasi muncul sesuai waktu yang ditentukan. Hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya yang kedelapan, pengingat ulang tahun. Skenario pengujiannya, tambahkan ulang tahun dalam kategori birthday dengan tanggal tertentu, lalu tunggu hingga tanggal tiba. Hasil yang diharapkan, notifikasi muncul di tanggal ulang tahun yang telah ditetapkan. Hasil pengujiannya berhasil. Yang kesembilan, menandai tugas sebagai tanda selesai. Skenario pengujiannya, kerjakan tugas tepat dengan waktu yang ditentukan. Hasil yang diharapkan, tugas akan otomatis pindah ke bagian komplit. Hasil pengujiannya yaitu berhasil. Yang keempat, bab keempat, yaitu ada kesimpulan dan saran. Yang kesimpulannya, aplikasi Taskflow merupakan aplikasi penting dalam membantu pengguna mengelola tugas dengan lebih efisien dan produktif. Dengan fitur-fitur seperti pembuatan, pengeditan tugas, dan pengingat. Aplikasi ini memberikan pendekatan terstruktur untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengguna dapat memprioritaskan tugas sehingga mengurangi stres dan meningkatkan efisiensi. Penggunaan metodologi seperti Kanban dalam pengembangan aplikasi ini juga memperkuat kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang berubah. Ada beberapa saran untuk menjadikan aplikasi ini menjadi lebih baik lagi, seperti fitur mobile friendly. Aplikasi ini dioptimalkan untuk perangkat mobile, mengingat banyak pengguna yang mengakses tugas melalui smartphone. Umpan balik pengguna, implementasikan sistem umpan balik untuk mendapatkan masukan dari pengguna tentang fitur dan fungsionalitas aplikasi yang dapat digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya, penyimpanan cloud. Sediakan opsi penyimpanan cloud untuk memungkinkan pengguna mengakses tugas mereka dari berbagai perangkat tanpa kehilangan data. Dan terakhir, support untuk berbagai bahasa. Sediakan dukungan multibahasa untuk menjangkau lebih banyak pengguna di berbagai negara dan latarnya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika presentasi saya kurang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.